Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mengikuti channel Fitrah Abdul Malik ini dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah dan salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian, kultum kita pada pagi hari ini adalah 4 tahap perjalanan manusia. 4 tahap perjalanan hidup manusia. Judul ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur kepada Allah, wa kuntum amwata, yang mana kalian dahulu amwata, dalam keadaan mati. Di sini fa ahyaakum, di sini alam yang akan fase yang pertama, alam yang akan kita lewati yang pertama adalah alam rahim. Sebelum alam rahim, manusia itu ada namanya alam ruh. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan ruh kepada jasad seorang janin di dalam perut ibunya, maka di sana sesudah ketika umur 4 bulan barulah manusia itu hidup. Jadi hidup yang pertama manusia itu di alam rahim selama 9 bulan. Selama 9 bulan kita dibawa kemana-mana oleh orang tua kita dalam keadaan berjalan, tidur, duduk. Berat orang tua kita membawa kita. Kemudian fa ahyaakum, kemudian kami hidupkan. Sesudah kita di alam rahim, maka kita tiba ke fase yang kedua, yaitu alam dunia. Bagi yang hidup hari ini, maka dia sudah melewati 2 alam, yaitu alam dunia. Di alam dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada kita 4 hal. Yang pertama, bikatbi rizkihi, dituliskanlah ajal manusia tadi. Rizkihi, rezekinya berapa, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, syakiyun au sa'idun, senang atau susah dia di dunia ini. Jadi 4 hal ini selama kita di dunia ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki kita, ajal kita, amal kita, kemudian susah atau senangnya. Dan kehidupan manusia ini, umur manusia di dunia ini berbeda-beda, tergantung yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Nabi SAW, umur umatku di akhir zaman ini di antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Jadi masing-masing kita ini telah ditentukan oleh Allah berapa umur kita. Bisa jadi 30 tahun, bisa jadi 50 tahun, bisa jadi 100 tahun. Wallahu a'lam. Akan tetapi, sebaik-baik manusia kata Nabi SAW adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Kemudian, summa yumitukum, kemudian kami matikan. Sesudah kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan. Fase yang ketiga, alam yang ketiga yang kita lalui adalah alam kubur. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal, berarti dia telah melewati alam yang ketiga, yaitu alam kubur. Berapa lama kita menunggu di alam kubur tersebut? Sampai datangnya hari kiamat. Wallahu alam, karena kita tidak tahu. Jangankan manusia, Nabi Muhammad saja atau malaikat Jibril saja tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi jangan percaya kalau ada manusia yang mengaku dia mengetahui kapan terjadi hari kiamat.
Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Itu makanya ketika setiap hari Jumat Nabi Muhammad SAW berlindung, berdoa kepada Allah, jangan-jangan hari Jumat itulah hari kiamat. Jadi setiap hari Jumat Nabi Muhammad berdoa berlindung kepada Allah. Dari sebenarnya beliau takut kalau dia tidak beramal bisa jadi terjadinya hari kiamat itu pada hari Jumat hari itu. Manusia di alam kubur tentu mendapatkan dua hal. Yang pertama nikmat kubur, yang kedua adalah azab kubur. Nikmat kubur bagi orang-orang yang selama di dunia dia beramal, beriman, beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya seluas langit dan bumi. Tapi bagi orang yang kafir, Allah sempitkan kuburannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi pada dasarnya kita di dunia ini tiga hal kata Nabi SAW yang mengikuti manusia itu ketika dia meninggal. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga adalah amalnya. Maka yang dua pulang, keluarga dan hartanya pulang, sementara yang tinggallah amalnya. Maka amal kita inilah yang akan menemani kita. Harta kita, keluarga kita yang kita sayangi, mereka semua tidak mengikuti kita sampai kubur. Kemudian alam yang keempat Allah katakan, "Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Kemudian kita melewati fase yang keempat, yaitu alam akhirat. "Tsumma ilaihi turja'un." Kemudian kepadanya lah kita dikembalikan. Sesudah kapan dimulainya alam akhirat tersebut? Ketika terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala tiupkan trompet yang pertama, hancur semua alam semesta ini. Manusia semuanya rata, bumi ini rata dengan tanah, tidak ada langit, semuanya datar. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua, maka hiduplah semua kembali manusia. Dan di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita berkumpul di padang mahsyar. Kemudian lama, sementara matahari hanya beberapa mil di atas kepala kita. Kemudian sesudah di padang mahsyar, kemudian kita dihisab. Kemudian ditimbang amalan kita. Fa amma man sakulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu itu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Kemudian kita sesudah ditimbang, kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan berbagai macam manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ada secepat kilat, ada seperti kuda yang berlari, ada yang mengesot-ngesot, ada yang berjalan, tergantung amalan kita. Kemudian sesudah kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka barulah kita tempat finish kita surga atau neraka. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita ini dua, surga atau neraka. Inilah pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 fase perjalanan hidup manusia. Yang pertama adalah alam rahim, yang kedua adalah alam dunia, yang ketiga adalah alam kubur, dan yang keempat adalah alam akhirat. Maka semua kita ini akan melewati 4 fase tersebut. Mudah-mudahan selagi kita masih di alam yang kedua, di alam dunia ini, masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk beribadah, beramal saleh, sehingga nanti kita melewati fase yang ketiga dan keempat akan lebih mudah lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jangan lupa didukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, dan membagikan sebanyak-banyak kepada teman-teman kita, sehingga channel ini lebih berkembang lagi dan bisa bermanfaat lagi untuk kedepannya. Mudah-mudahan bermanfaat.